Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Demi Hamilku Rela Bersetubuh dengan Iblis. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Untuk cerita kali ini dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Ani, seorang wanita berusia 28 tahun. Dia sudah menikah di awal tahun 2018 silam. Nah, Ani ini menceritakan kisah hidupnya saat dirinya sudah putus asa menjalani kehidupan karena sudah 4 tahun usia pernikahannya. Ia belum juga mempunyai keturunan. Ani waktu itu tinggalnya ikut suaminya, sebut saja Wahyu. Membuat Ani sudah lama tidak silaturahmi ke rumah orang tuanya. Nah, kali ini berniat mengunjungi rumah orang tuanya dan menceritakan tentang keinginannya mendapatkan momongan. Dari kunjungan itulah yang membuat Ani melakukan ritual sesat yang tujuan utamanya untuk bisa mendapatkan momongan. Awal ceritanya, kondisi rumah tangganya Ani dan Wahyu ini bisa dibilang kurang harmonis karena si Wahyu jarang berada di rumah karena pekerjaannya yang menurut dia harus pergi keluar kota. Mau tak mau, Ani pun sering berada di rumah seorang diri. Usia pernikahan mereka yang sudah 4 tahun lamanya. Namun Ani tak kunjung hamil juga. Ani sendiri sering uring-uringan, takut kalau dirinya ini tidak bisa hamil. Banyak dari tetangganya dan juga saudaranya yang menanyakan ke Ani, "Kapan kamu hamil? Sudah lama loh kamu menikah, tapi kok belum hamil juga? Jangan-jangan kamu mandul." Banyak omongan dari tetangga yang membuat Ani semakin uring-uringan. Nah, dari kejadian itu Ani berniat pergi ke rumah orang tuanya untuk sekedar bercerita dan meminta solusi. Saat Ani datang ke rumah orang tuanya, bukannya mendapat ketenangan, tapi Ani semakin dibuat sedih. Waktu itu, Ani yang sedang ke rumah orang tuanya tanpa ditemani suaminya. Orang tuanya pun bertanya, "Mana suamimu? Kok kamu datang ke sini sendirian?" "Anu Bu, Mas Wahyu sedang ada kerjaan di luar kota." Dari obrolan itu, orang tuanya meminta untuk dia segera mempunyai keturunan karena sudah 4 tahun semenjak pernikahannya Ani belum juga hamil. Dan ini yang membuat orang tuanya sangat kecewa dengan pernikahan Ani dan Wahyu. Apalagi kedatangan Ani sendirian tanpa ditemani suaminya. "Selama ini suamimu sibuk mengurusi pekerjaannya tanpa memikirkan keluarganya. Buktinya aja, kamu kesini sendirian dan kamu pun belum juga hamil. Apa kamu tidak lihat orang tuamu rambutnya sudah berubah? Apakah kamu menginginkan kalau orang tuamu ini meninggal tanpa melihat anak dari kamu?" Ucapan yang keluar dari mulut orang tuanya membuat Ani benar-benar semakin putus asa. 4 tahun semenjak pernikahannya dengan Wahyu, dia belum dikaruniai anak. Usaha yang dilakukan itu tidak hanya berhubungan dengan suaminya, tapi lewat usaha dokter, lewat terapi. Semuanya sudah dilakukan, tapi Tuhan berkehendak lain. Kalau yang dilakukannya selama ini belum juga membuahkan hasil. Semenjak berkunjung ke rumah orang tuanya dan mendapatkan tekanan, Ani tidak berani lagi ke rumah orang tuanya. Apalagi dia sudah berusaha ke sana kemari, konsultasi dengan berbagai dokter,
tapi tidak juga mendapatkan hasil yang positif. Kalau ada tanda-tanda kehamilan, seakan-akan dia sudah tidak punya keinginan selain mengakhiri hidupnya. Ani yang tak kunjung hamil, sementara orang tuanya pun merasa kecewa. Dan yang lebih membuat Ani merasa sakit hati, orang tuanya itu sudah tidak mau mengunjungi rumahnya. Dan bukan itu saja, tapi orang tuanya tidak akan menerima Ani lagi kalau Ani tidak kunjung hamil. Ani yang ditekan terus-menerus oleh orang tuanya dan juga terus ditanya oleh tetangganya tentang kapan hamil, kamu punya anak, membuat Ani harus lebih giat lagi mencari tahu informasi ke teman-temannya agar dirinya bisa cepat hamil. Dari informasi temannya, Ani akhirnya mendapatkan satu cara untuk cepat hamil, yaitu melalui jalan pintas. Karena waktu itu Ani yang ingin sekali hamil dan sangat terobsesi, Ani tidak berpikir panjang. Dia langsung mengiyakan saran dari temannya. Di esok harinya, Ani mengajak temannya untuk segera mendatangi salah satu paranormal yang diyakini bisa membantunya. Lewat paranormal itulah Ani disarankan dan dijelaskan bagaimana syarat-syaratnya agar dia bisa hamil. Ani sangat berharap lewat paranormal ini keinginannya bisa terwujud. Walaupun secara akal sehat itu salah, tapi karena terobsesinya yang sudah membuat Ani gelap mata. Selang beberapa hari, Ani datang lagi ke paranormal dengan memberikan semua syarat untuk dilakukan ritual agar dia bisa cepat hamil. Paranormal itu pun menjelaskan satu persatu cara agar bisa Ani hamil. Sepulangnya dari paranormal, waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ani langsung menuju ke kamar untuk mengistirahatkan tubuhnya. Namun saat di kamar, Ani seperti mendengar ada orang yang sedang mandi. Dalam keadaan mata yang tertutup, Ani merasa ada yang aneh. Siapa malam-malam kayak gini sedang mandi? Suara gemericik air sangat jelas dan bahkan berkali-kali terdengar. Dalam keadaan setengah sadar, Ani memberanikan diri untuk melihat siapa yang sedang mandi di tengah malam seperti ini. Tapi saat melangkahkan kakinya ke kamar mandi, tiba-tiba suaminya memanggil. Sayang, mau kemana? Ani yang mendengar perkataan dari suaminya ini merasa kaget, karena tidak biasanya suaminya ini memanggil dengan panggilan sayang. Ani merasa sesuatu yang beda dari suaminya. Ani yang hendak menuju ke kamar mandi karena dipanggil suaminya, akhirnya Ani membatalkan niatnya untuk melihat dan mengetahui siapa yang sedang mandi. Mas, siapa yang sedang mandi? Hah? Mana ada orang yang mandi? Sudah tidak usah kamu pikirkan. Suaminya Ani yang tiba-tiba mendekati dan langsung menarik tubuh Ani sampai dia jatuh terlentang di atas kasur. Entah kerasukan setan dari mana, suaminya Ani tiba-tiba mencubu Ani dengan aneh, tidak seperti biasanya yang secara lembut. Tapi malam itu, kelakuan suaminya itu berbeda. Dia sedikit kasar, tapi Ani berusaha untuk percaya dan menikmati apa yang sedang dilakukan oleh suaminya. Karena mungkin sudah beberapa hari keluar kota, sehingga suaminya itu ingin melakukan hubungan badan dengan Ani. Singkat cerita, di pagi hari, Ani terbangun dalam keadaan tubuh yang sangat lemas. Dia meraba samping tempat tidurnya, dan saat menengok, Ani melihat kalau suaminya sudah tidak ada di kamar. Tumben sekali, suamiku sudah tidak ada di kamar. Biasanya dia harus dibangunkan baru akan bangun, ujar Ani dalam hati. Namun Ani mencoba tidak menghiraukan itu. Ia melihat kondisi kamarnya yang berantakan dan suaminya yang sudah berangkat terlebih dahulu.
Ya sudahlah, lebih baik aku merapikan tempat tidur aja lah. Lalu aku mandi. Saat merapikan tempat tidurnya, Ani tiba-tiba mendengar telepon genggamnya yang bergetar dan berdering di sela-sela bantal. Setelah menemukan telepon genggamnya, Ani melihat panggilan dari suaminya yang sudah berkali-kali menelponnya dan tak dijawab. Saat suaminya ini menelpon lagi, Ani langsung mengangkat. Tanpa mengucapkan salam, si Wahyu suaminya Ani langsung bertanya, "Kamu dari mana aja? Kok nggak pulang-pulang?" Kekhawatiran dari suaminya ini sangat jelas dari nada bicaranya. Namun sebelum Ani menjawab pertanyaan dari sang suami, Ani langsung diberondong pertanyaan, "Kamu akhir-akhir ini kemana aja? Sudah berkali-kali saya telepon, tapi tidak diangkat." Ani yang diberondong pertanyaan seperti itu sontak kaget. Lalu, siapa laki-laki yang semalam itu ada di kamar? Pikirnya dalam hati. Sebelum menjelaskan ke suaminya, Ani berusaha mengontrol dirinya agar tenang dan tidak panik, dan berusaha tidak memikirkan apa yang baru saja dialami malam tadi. Tidak selang lama, telepon itu tertutup dengan nada yang sangat kecewa dari suaminya. Nah, saat itu Ani langsung menghubungi temannya dan menceritakan apa yang dialaminya. Temannya ini menjelaskan, "Itu baru awal. Kamu siap-siap saja di ronde-ronde berikutnya sampai kamu hamil." Ani yang masih bekerja keras ingin mempunyai anak, ia dengan siapa akan melayani sosok itu. Sampai singkat ceritanya, Wahyu suaminya Ani pulang setelah hampir 1 minggu. Ani pun menikmati apa yang dilakukan oleh makhluk gaib itu untuk dirinya agar bisa hamil. Jadi selama Ani ini ditinggal oleh suaminya yang bekerja di luar kota, Ani dengan rutin melakukan hubungan dengan sosok gaib itu. Namun jika suaminya ini berada di rumah, Ani berusaha menutupi apa yang dia lakukan selama ini dengan cara melakukan ritual. Ani sebisa mungkin akan berusaha menutupi apa yang dilakukan selama suaminya pergi keluar kota demi mendapatkan momongan. Waktu terus berjalan sampai 1 bulan lamanya Ani berhubungan dengan sosok gaib itu. Masih dengan keinginannya yang ingin hamil, Ani mencoba periksa ke dokter kandungan apakah dirinya ini sudah hamil atau belum. Dan Ani sangat terkejut dengan fakta yang diucapkan oleh dokter. Ani tidak menyangka ini akan terjadi. Ani benar-benar dinyatakan hamil. Akhirnya apa yang diharapkan selama ini bisa terwujud. Cepat-cepat Ani memberitahu orang tuanya jika dirinya ini hamil. Orang tuanya pun sangat terkejut. Namun rasa bahagianya lebih mendominasi. Ani pun sangat mengistimewakan. Ia sampai tidak diizinkan untuk melakukan hal-hal yang berat. Katanya agar kandungan Ani itu dalam keadaan baik-baik saja sampai nanti waktu lahiran tiba. Semenjak Ani dinyatakan hamil, orang tuanya ini bersikeras untuk tinggal bersamanya. Tapi kedatangan ibunya Ani ternyata membuat Ani tidak bisa lagi melakukan ritual seperti saat dirinya sendiri di rumah tanpa suaminya yang sering keluar kota. Ani pun berpikir keadaan dia sudah mengandung, sudah tidak lagi memerlukan ritual-ritual yang disarankan oleh paranormal. Sampai usia kandungannya hampir 7 bulan, ibunya merawat dan menjaga Ani dan kandungannya. Ani juga tidak lagi melakukan ritual. Keanehan-keanehan itu mulai dialami oleh Ani saat Ani sedang tertidur lelap sendiri di kamarnya, sementara orang tuanya tidur di kamar yang lain. Saat itu Ani mendengar suara tangisan anak kecil, dan suara itu benar-benar sangat mengganggu Ani yang sedang beristirahat. Dalam pikirannya Ani, siapa anak itu yang menangis malam-malam kayak gini? Dan suara tangisannya itu
benar-benar sangat mengganggu Ani. Sampai jam 2 dini hari, suara itu terus-menerus didengar. Sampai akhirnya dia bangun dari atas ranjang dan keluar dari kamar untuk melihat siapa anak kecil itu. Namun yang Ani lihat, ini adalah sosok hitam besar di dekat vas bunga, tepat di depan pintu. Saat itu Ani langsung teriak kencang, "Ah, setan, setan, tolong Bu, tolong!" Ani yang teriak ketakutan memanggil ibunya. Namun teriakan itu sama sekali tidak terdengar oleh ibunya. Ani yang berusaha lari ke kamar ibunya, tapi Ani merasa kalau kakinya itu seperti ada yang menahan. Saat dia menengok ke bawah, sosok anak kecil yang rambutnya panjang dengan tubuh yang kurus dan matanya bulat besar itu berada di bawah Ani, sembari menarik-narik kakinya. Tubuh Ani yang kaku dan bergetar hebat karena dia sangat takut. Tidak hanya sosok anak kecil itu, namun di hadapannya ini ada sosok genderuwo yang bertubuh besar sedang menatapnya. Rasanya ingin sekali lari dan menghampiri ibunya. Namun sosok kecil itu sangat erat menggenggam kakinya. Ani yang benar-benar ketakutan terus teriak, "Ibu! Ibu!" Tapi ibunya ini sama sekali tidak mendengarkan teriakannya. Saat Ani berusaha melangkahkan kakinya ke kamar ibunya, yang kebetulan letak kamarnya itu bersebelahan. Saat pintu kamar dibuka, Ani melihat ibunya itu sedang tertidur lelap. Dan saat Ani mendekati keranjang, apa yang dilihatnya itu adalah sosok dengan wajah yang sudah sangat tua. Wajahnya keriput lusuh. Dan yang membuat Ani semakin kaget, di dekat tubuh ibunya ada sosok pocong yang berdiri sembari menatap tajam. Ini yang membuat Ani semakin ketakutan melihat sosok ibunya yang terbaring di atas ranjang. Ani langsung bergegas keluar dari kamar ibunya. Dia berusaha lari untuk keluar dari rumahnya. Suasana rumahnya tiba-tiba sangat menyeramkan. Saat Ani ingin keluar dari depan rumah, Ani melihat sosok hitam besar dan anak kecil yang sedang memegang kakinya, sedang bermain-main di daun pintu. Ani berusaha untuk lewat pintu belakang. Namun saat Ani berusaha lari keluar lewat pintu rumah yang paling belakang, Ani merasa kalau dirinya itu ditarik-tarik oleh sosok anak kecil, sembari berteriak, "Ibu! Ibu! Ibu!" Ketakutannya pun bertambah. Kakinya yang terasa berat untuk melangkah. Sementara teriakan anak kecil yang memanggil nama ibu-ibu terus didengarnya. Dengan tenaga yang tersisa, Ani berusaha melepaskan genggaman anak kecil itu yang terus memanggil ibu-ibu. Dengan langkah, Ani membuka pintu rumah belakang dan berlari keluar menuju ke rumah kakeknya yang tidak jauh dari rumahnya Ani. Saat Ani terus berlari, dia berpapasan dengan ibu dan kakeknya. Sontak saja Ani kaget. "Loh, ibu di sini? Kenapa ibu bersama kakek? Terus yang tidur di kamar siapa?" Pikiran-pikiran negatif pun muncul. Dengan napas yang tersengal-sengal dan keringat dingin bercucuran saat itu juga, Ani langsung memeluk ibunya sembari menangis, "Tolong Bu, tolong." Dalam keadaan perut besar yang hamil 7 bulan, Ani menangis ketakutan. Saat itu juga ibunya meminta Ani untuk duduk di tepi jalan. Dan kakeknya pun menanyakan, "Sebenarnya ada apa dengan kamu? Apa yang sudah kamu lakukan?" Ani yang ingin menjawab, tapi dia tidak ingin orang tuanya tahu. Pada akhirnya Ani hanya bisa diam. Tapi kakaknya Ani mengatakan dan menjelaskan, "Kakek sudah tahu apa yang menyebabkan ibumu lari ke rumah kakek. Karena ibumu melihat sosok aneh di rumah kamu yang membuat kakek ini
langsung menuju ke rumahmu. Tolong, jelaskan apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan, sehingga rumah kamu itu banyak ditunggu sosok-sosok aneh. Ani akhirnya menjelaskan semua, bahwa apa yang selama ini dia lakukan sudah salah, dan kakeknya menyarankan Ani untuk tidak pulang ke rumahnya terlebih dahulu sebelum merasa aman, dan kakeknya menyuruh Ani serta ibunya untuk tinggal di rumahnya. Di rumah kakeknya, Ani diajarkan ilmu keagamaan yang tujuan utamanya untuk melindungi dirinya dan kandungannya. Tapi di saat Ani yang terus berusaha memperbaiki dirinya lewat ilmu keagamaan, beberapa hari kemudian perutnya yang saat itu hamil 7 bulan tiba-tiba mengempes. Seakan-akan Ani ini tidak pernah hamil. Ani sendiri benar-benar tidak percaya kalau kandungannya itu hilang begitu saja. Kandunganmu keguguran dan langsung hilang dalam sekejap, karena anak yang dikandung kamu itu bukan anak dari manusia, tapi anak itu anak dari setan. Dan kalaupun dilahirkan, keluarganya kamu akan mendapatkan petaka, ujar kakeknya Ani. Ani yang ditenangkan oleh ibunya itu berusaha kuat dan ikhlas menerima kenyataan kalau kandungannya mengalami keguguran. Ani pun tidak menceritakan ke suaminya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Singkat ceritanya, lewat doa restu ibu, alhamdulillah, setelah hampir 2 tahun kejadian itu, Ani yang dikaruniai momongan yang benar-benar hasil hubungan dengan suaminya. Bersabarlah, Allah itu maha penyayang dan maha mengabulkan, dan akan mengabulkan doa para umatnya yang bersungguh-sungguh. Teruslah berdoa dan berusaha, tapi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengambil jalan pintas yang berujung menyekutukan Allah. Alhamdulillah, Ani bisa selamat, tidak ditarik oleh iblis yang setiap hari menggaulinya. Dan cerita pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.